Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Shalom. Jadi hari ini dalam pemuritan ini kita belajar kuasa untuk memenangkan dan memimpin. Nah, ini kalau sudah kuasa berarti ada kemampuan ya, ada kekuatan. Ya, ada otoritas. Ya, jadi memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah ya. Jiwa-jiwa yang terbelenggu dalam dosa. Injil dan kitanya. Jadi Injil dan kitanya itu bekerja sama gitu, karena kita yang menyampaikan Injil. Ada ayat firman Tuhan bilang, barang siapa berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru kalau tidak ada kepada nama Tuhan, kalau mereka tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka percaya kepada Tuhan kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana orang mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus? Jadi orang diutus, orang itu memberitakan, orang mendengar berita itu jadi percaya, orang percaya itu berseru, orang yang berseru itu diselamatkan. Nah, kembali kepada orang, kepada kita dan berita Injil itu. Jadi kitalah yang harus membawa berita Injil itu. Ya. Kitalah yang akan mendemonstrasikan kuasa Injil itu, melepaskan kuasa Injil yang menyelamatkan itu. Dan memimpin orang kepada Injil dan kepada ketaatan atau pertumbuhan rohani. Itu sebabnya Tuhan bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan. Ya. Pergi beritakan Injil ke segala makhluk. Kenapa penting? Karena Injil itu kekuatan. Tapi kalau tidak diberitakan, dari mana kekuatan itu bisa diterima orang, dialami orang? Nah, kita. Jadi kuasa orang yang memenangkan jiwa dan memimpin jiwa itu adalah Injil dan kita sendiri. Jadi ada dua, Injil dan kita. Nah, Injil kalau nggak diberitakan, kita nggak lihat kuasa Allah yang menyelamatkan, ya kan? Tetapi kita juga harus memiliki pengaruh juga atas Injil. Injil itu jangan hanya disampaikan begitu aja gitu. Rasul Paulus bilang, aku datang kepadamu bukan dengan kata-kata yang wow luar biasa, tetapi dengan kekuatan roh, dengan demonstrasi roh. Ya, supaya kamu jangan tergantung kepada kata-kata manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Coba kita lihat apa rupanya Injil itu, sehingga penting kita harus memberitakan. Roma pasal 1. Baca dengan suara mantap ayatnya ke-16. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Dapat baca? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ya, kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat dalam Injil, dalam Injil. Kenapa? Karena Injil ini kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Menyelamatkan orang dari dosa, dari kuasa si setan, dari kutuk, dari penyakit, dari apapun yang mau menghancurkan, membinasakan orang. Injil ini kekuatan Allah yang menyelamatkan. Siapa yang diselamatkannya?
setiap orang yang percaya. Maka Injil harus diberitakan. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi harus ada orang memberitakan firman ini. Lalu firman yang diberitakan itu membuat orang percaya, dan Injil ini kekuatan yang mampu menyelamatkan dia. Haleluya. Jadi nggak ada keselamatan kalau nggak ada penginjilan. Maka gereja yang lumpuh, orang Kristen yang lumpuh, yang kedagingannya sangat kuat, adalah orang Kristen yang tidak memberitakan Injil. Karena ternyata orang nggak memberitakan Injil atau memenangkan jiwa atau ingin membangun jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, itu terlalu besar egoisnya, kepentingan diri sendiri. Padahal Yesus bilang kita harus memberitakan Injil. Ya, jadi gereja tidak bisa bertumbuh menjadi kuat kalau tidak kita melakukan ini. Banyak sekali masalah di tengah-tengah jemaat karena tidak memberitakan Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Setiap yang percaya, terutama kita yang sudah percaya Injil itu sendiri, dan orang yang mendengar berita Injil dari kita, mereka juga akan diselamatkan oleh kekuatan Allah karena percaya dengan berita itu. Makanya kita harus memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Karena apa? Karena itu kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Yang kedua, supaya kita jangan Kristen yang egois. Jadi kasih itu diaplikasikan, dipraktekkan adalah dengan kita menginginkan, merindukan, terbeban akan keselamatan jiwa-jiwa, akan pertumbuhan rohani jiwa-jiwa. Makanya penginjilan, pemuritan itu semua adalah refleksi kita dalam menyatakan kasih kepada Tuhan, kasih kepada jiwa-jiwa. Kalau kita bantu orang sembako, kasih juga, tapi mereka hanya terselamatkan dari kelaparan. Kalau kita bantu orang berobat, mereka hanya terselamatkan dari sakit penyakit. Tidak kan terselamatkan dari dosa iblis, kuasa iblis. Tapi kalau kita sampaikan Injil, Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan dia, baik secara rohani, baik secara jasmani, baik dari dosa maupun penyakit, kemiskinan, apapun. Di mana Injil diterima, di situ saudaraku akan ada kesejahteraan karena ada penyelamatan. Masalahnya harus kita memiliki kekuatan untuk itu. Maka dibilang keyakinan kokoh. Aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Ada kuasa, ada kekuatan kita dalam memenangkan Injil, ya, dan memimpin jiwa. Harus ada. Jadi antara berita dan kita yang membawa berita. Jadi Injil itu ada kekuatannya, dan itu saudaraku harus dibarengi oleh orang yang memberitakan. Oke, kita akan lihat bagaimana murid-murid berhasil memenangkan jiwa sehingga menyebarlah kekristenan ke seluruh dunia dalam waktu singkat waktu itu, ya. Jadi bukan hanya di Yerusalem, termasuklah Paulus kan, sampai kemana-mana dia memberitakan Injil, memenangkan jiwa, dan murid-murid juga tersebar ke bangsa-bangsa. Mereka hidup bagi Tuhan, mereka memberitakan Injil. Luar biasa, saudaraku. Ya, tapi mereka bukan hanya sekedar membawa dengan kata-kata, tapi membawa Injil yang sesungguhnya. Injil yang memiliki kekuatan Allah yang menyelamatkan, ya. Haleluya. Jadi kita lihat Roma 15 ayat 18. Roma 15 ayat 18.
Ini salah satu kesaksiannya Rasul Paulus dalam keberhasilannya memenangkan jiwa dan memimpin jiwa-jiwa taat bertumbuh di hadapan Tuhan ya. Roma 15 ayat 18 dan 19. Sebab aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Jadi dia menceritakan bagaimana Kristus mengerjakannya melalui dia. Yesus bekerja melalui dia. Dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Ya, mereka mau berbalik kepada Kristus, mereka bertobat, ya mereka mentaati Tuhan, memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Ya, oleh perkataan. Ya, beritakan dalam bentuk perkataan. Tapi Paulus bilang, karena ini surat Rasul Paulus kepada Roma, jemaat di Roma, dia bilang begini, aku datang bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan kekuatan roh, dengan demonstrasi roh. Jadi dia memiliki kuasa dalam memenangkan jiwa, dalam memimpin jiwa-jiwa taat kepada Tuhan. Di sini dikatakan yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Jadi dia memimpin orang bertobat dan taati Tuhan oleh perkataan. Berarti perkataannya penuh kuasa. Nah, semalam kita sudah belajar di Komsel pada minggu ini, kuasa orang percaya ya. Ya, apalagi murid-murid disuruh beritakan Injil dan mereka diurapi, diberi kuasa. Nah, setelah Yesus naik ke surga, mereka disuruh pergi menunggu, berdoa, menantikan janji Bapa di Yerusalem. Lalu mereka taat, mereka berdoa, menantikan janji Tuhan dengan tekun. 10 hari kemudian setelah mereka berdoa, mereka dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Lalu mereka memberitakan Injil dengan kata-kata. Petrus berkhotbah ya di tengah orang ramai, bertobat ribuan orang. Dan mereka berkata, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Tidak beri kamu bertobat, berikan diri dibaptis, percaya kepada Tuhan katanya. Lalu hari itu ada 3.000 orang memberi diri dibaptis dan seterusnya. Dan murid-murid yang lain pun melakukan hal dengan berita, dengan kata-kata. Mereka memimpin banyak jiwa kepada Kristus dan kepada ketaatan kepada Yesus. Itu saudaraku. Jadi bukan sekedar kata-kata, tapi itu tadi disertai dengan kuasa Allah. Yang kedua dikatakan dengan perbuatan. Ya. Jadi ada kuasa memenangkan jiwa, kuasa memimpin jiwa-jiwa dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, dengan karakter sehari-hari kita, dengan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi orang lihat perbuatan kita, kesaksian hidup kita. Nah, itu kuasa. Kuasa dalam memenangkan jiwa, kuasa dalam memimpin orang taat kepada Tuhan, kepada firman. Kalau kita berkata, kau jangan merokok kau, tapi kita perokok berat, gak ada kuasa. Karena tindakan kita tidak sama. Nah, makanya kita harus memiliki keyakinan yang kokoh pada Injil, pada Yesus, pada firman. Dan itu nampak dari perkataan kita, nampak juga dari perbuatan kita. Orang lihat perbuatan kita. Ada saudaraku, anak Tuhan, pingin dia memberitakan Injil, suka dia memenangkan jiwa, tetapi sulit dia memenangkan jiwa. Hampir tidak ada, yang ada penolakan kebanyakan. Kenapa, saudaraku?
Dia hanya sampaikan Injil itu dalam kata-kata saja, nggak ada kuasa. Kenapa? Karena memang dia sendiri tidak memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil itu, dan karena tindakan-tindakan dia, kesaksian hidup dia. Dia kalau sedikit disinggung orang langsung marah, langsung bagaimana gitu. Karakternya pun enggak ini. Jadi tindakan-tindakan dia itu, perbuatan-perbuatan dia itu enggak bagus gitu. Sehingga dia tidak punya kuasa dalam memimpin bangsa-bangsa. Tapi Rasul Paulus dengan perbuatan kesaksiannya itu memimpin jiwa-jiwa. Nah, itu sebabnya saudaraku, kitalah yang menjadi surat Kristus, kata Alkitab kan. Ya, kitalah yang menyebarkan bau harum Kristus. Itu bicara dari kehidupan kita ya. Ya, dengan perbuatan. Ya. Makanya kita boleh bilang, wah dulu saya pemabuk berat, begini-begini. Tapi setelah saya bertobat, percaya terima Yesus, saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita boleh berkata-kata, tapi orang juga akan melihat perbuatan-perbuatan kita. Nah, di situ kuasanya. Jadi kalau hanya ngomong doang, gak ada kuasanya. Kalau tidak disertai juga dengan perbuatan-perbuatan. Iman juga tanpa perbuatan mati. Ngomong kita juga gak disertai dengan perbuatan, ya gak ada. Makanya Injil itu tidak disampaikan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kuasa. Tapi di sini juga dikatakan dengan perbuatan, kesaksian. Ya tentu itu akan bisa kuasa itu akan membuat kita lebih mudah memimpin orang kepada Kristus, kepada pertumbuhan rohani. Ya, level rohani kita juga menentukan, bisa menolong orang lain kepada level yang lebih tinggi lagi, ya kan? Yang ketiga, oleh kuasa tanda-tanda. Ada kuasa tanda-tanda. Ya, kita udah belajar tanda-tanda orang percaya ya. Tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Nah, itu ada ya. Terus yang keempat, mujizat. Mujizat. Ketika kita bertindak dengan iman, ada mujizat. Ketika kita mentaati firman, ada mujizat. Ketika kita memberitakan Injil, ada mujizat. Nah, saya ajak kita lihat Markus pasal 16 ayat yang terakhir. Markus 16 ayat terakhir, mari perhatikan saudaraku. Pasal yang terakhir dari kitab Markus adalah pasal 16 ayat terakhir, ayat 20. Nah, ini murid-murid memenangkan jiwa ini. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, tadi ada tanda-tanda, ada juga mujizat. Jadi Tuhan bekerja. Kenapa? Karena firman itu nggak bisa dipisahkan dari Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi ketika diberitakan firman itu oleh orang yang memiliki keyakinan yang kokoh, dia sedang melepaskan kuasa. Ketika dia memberitakan Injil, dia sedang melepaskan kekuatan yang menyelamatkan. Orang yang mendengar begitu percaya, orang itu diselamatkan, dimenangkan, dibebaskan, diberkati. Dan ketika kita sampaikan firman itu, saudaraku, ada kuasa, saudaraku, yang memimpin orang
kepada ketaatan kepada Kristus. Kenapa? Karena firman yang kita beritakan itu, saudaraku, nggak akan sia-sia. Tapi dikatakan ketika mereka mentaati Tuhan, pergi memberitakan Injil setelah diperlengkapi dengan kuasa pengurapan Allah, mereka pergi memberitakan Injil. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi saya seringkali melihat, saudaraku, ketika Injil saya sampaikan, selalu terjadi tanda-tanda mujizat. Ada kuasa Tuhan yang dilepaskan. Ada yang diselamatkan, ada yang dilepaskan, ada yang dibangkitkan rohnya, imannya, ada yang disembuhkan. Terjadi, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, yang perlu kita tonjolkan adalah firman Tuhan, Yesusnya, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam iman kita, dalam perkataan kita, bahkan dalam tindakan kita harus kita tunjukkan dia. Makanya ada kuasa kata-kata, ada kuasa dalam perbuatan, ya. Terus ada juga tadi tanda-tanda, dan ada yang keempat tadi adalah mujizat-mujizat. Kita baru-baru ini sudah beritakan firman Tuhan, Injil, ada mujizat. Ada yang lumpuh bisa jalan, ya, ada orang yang terluka hatinya disembuhkan. Itu, saudaraku. Dan itulah sebenarnya kasih itu. Memang memberi bantuan sama orang-orang miskin, kasih, tapi itu belum menyelamatkan dia. Ya, dia akan tetap lagi nanti akan kekurangan lagi. Padahal kalau kita berhasil bawa dia kepada Kristus, berhasil kita pimpin dia taat, Tuhan yang menjadi sumber hidupnya, maka dia tidak kekurangan. Karena apa? Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan dia yang percaya itu. Nah, kita harus memiliki kuasa untuk itu, melalui kata-kata, perbuatan, dan dikatakan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Dikatakan yang kelima, oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, makanya kita perlu dibaptis Roh Kudus, penuh setiap hari, dipimpin Roh Kudus. Banyak hal nanti karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi Roh Kudus bermanifestasi melalui karunia-karunia. Roh Kudus menyatakan dirinya bekerja melalui karunia-karunia. Karunia menyembuhkan segala macam penyakit, mengadakan mujizat, hikmat, marifat, ya, nubuatan, bahasa roh. Itu, saudaraku, manifestasi Roh Kudus bekerja. Dan kalau Roh Kudus bekerja, ada mujizat, ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada pertobatan. Karena Roh Kudus salah satu gunanya, tujuan dia adalah menginsafkan orang. Nah, jadi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi yang 5 inilah yang membuat kita boleh memiliki kemampuan kuasa memenangkan jiwa dan memimpin jiwa taat kepada Tuhan. Bukan asal kata-kata, bukan asal kegiatan sana lakukan sini, bukan. Tapi ada kuasa di balik itu. Karena pertama, kita memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Jadi kita bukan hanya memberitakan, tapi kita yakin kokoh. Artinya kita memiliki kebenaran itu dalam diri kita. Ya kan? Baik melalui kata-kata kita ekspresikan, baik melalui perbuatan, baik juga oleh tanda-tanda, kuasa tanda-tanda, juga mujizat-mujizat, oleh kuasa Roh Kudus. Ada 5 di sini. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, memimpin bangsa-bangsa taat. Iya. Jadi itu yang membuat, dan ini rahasia Rasul Paulus setelah belajar kepada Yesus melalui firman
melalui pemimpin Bapak Rohaninya, sehingga dia berhasil sekali memberitakan Injil. Dan banyak jiwa juga bertobat, sehingga murid-muridnya pun ada yang begitu hebat-hebat, dan banyak gereja berdiri. Ya, dia tidak di Yerusalem lagi dengan orang-orang yang sudah percaya. Dia di luar orang Yahudi yang sama sekali tidak tahu siapa Yesus. Dia beritakan Injil dengan kuasa ini. Jadi firman itu dan kitanya gitu. Ada istilah begini, kalau diberi pedang kepada pendekar, wah pedang itu luar biasa. Jadi kalau dikasih Injil kepada orang yang begitu mengasihi Tuhan, orang yang begitu diberi Tuhan kuasa, wah Injil itu luar biasa itu. Ketika dia lepaskan dengan kata-kata, dia tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan, dia manifestasikan dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, kuasa roh, banyak jiwa dimenangkan. Ya, karena orang diyakinkan tentang Allah, bukan tentang pengetahuan lagi, tentang Allah, tentang firman yang dahsyat, sehingga mereka keyakinannya tidak kepada kita lagi, tidak pada pengetahuan lagi, tapi kepada Allah yang dahsyat, kekuatan Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau kita memiliki ini, saudaraku, hanya kesaksian aja itu sudah kita beritakan Injil yang kita alami, firman yang kita alami, ditunjang dengan kesaksian hidup kita. Wah, itu saudaraku banyak jiwa dimenangkan. Apalagi sampai bisa mujizat-mujizat, tanda-tanda, kuasa Roh Kudus kita demonstrasikan, itu lebih lagi. Hanya kesaksian hidup kita aja udah membuat orang sangat tertarik kepada Kristus yang kita alami, firman yang kita beritakan. Karena nggak bisa dibantah lagi, karena sudah terbukti melalui hidup kita, melalui kesaksian kita. Bahkan orang ateis pun nggak bisa membantah kalau sudah menjadi fakta itu dalam diri kita. Tapi kalau teori paling berdebat nanti kan, berargumentasi. Tapi kalau sudah fakta, orang sakit sembuh, orang yang rusak hidupnya bisa jadi hidup suci, itu fakta kan. Ketika ditanya kenapa, inilah Kristus, inilah kuasa Allah, inilah kuasa Injil, dan kitalah saksinya, kitalah alatnya, kitalah yang dipakai Tuhan mendemonstrasikannya. Seperti itu. Sebabnya kita harus mencari dahulu kerajaan Allah supaya kita dapat. Nah, kerajaan Allah itu soal kuasa Allah, soal kebenaran yang memerdekakan, yang menguduskan, yang membangkitkan damai sejahtera, ya kan? Soal sukacita, damai sejahtera. Dan akibat dari ini semua akan nampak, saudaraku. Gak bisa dibantah lagi. Bahkan orang komunis pun gak berani debat dengan kita kalau sudah dibuktikan. Makanya ada orang melawan Yesus, mengkritik Yesus, bukan karena saudaraku kesaksian hidupnya gak bagus. Makanya dia bilang, perbuatan mana rupanya yang aku buat yang salah sehingga kamu ingin membunuh saya? Bukan itu, tapi kau menyamakan dirimu sebagai anak Allah. Gak ada. Kalau kata-katanya dan apanya gak ada, dia bisa dijebak. Karena dia itu tadi contoh yang sempurna bagi kita, bagaimana memenangkan jiwa, bagaimana memimpin orang taat kepada Tuhan. Nah, masalahnya kan orang bilang itu kan Yesus kita. Enggak, kita seperti Yesus. Malah Yesus bilang Yohanes 12:14, kamu yang percaya juga akan lakukan seperti yang kulakukan. Haleluya. Bahkan lebih besar. Artinya kita diharapkan Tuhan bisa melakukan hal yang sama, persis seperti yang dilakukan Yesus di muka bumi. Dan Rasul Paulus, murid-murid sudah melakukannya. Dan Tuhan harapkan kita di zaman kita ini, era kita ini kita. Jangan kita harapkan lagi Rasul Paulus, murid-murid si Petrus gitu.
Ini era kita, ini zaman kita, ini bagian kita. Tapi tidak bisa, saudaraku, hanya teori, tapi kata-kata yang penuh kuasa. Ada perbuatan, ada tanda-tanda, ada mujizat, ada kuasa Roh Kudus ketika kita memberitakan Injil itu, sehingga kita bisa meyakinkan, memenangkan orang, dan memimpin orang kepada ketaatan. Nah, kalau gitu maksudnya gimana itu? Maka akhirnya seperti yang dibilang Yohanes Pembaptis, biarlah kau makin besar, aku makin kecil. Namun aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ketika Yesus bilang, ikutlah aku, kujadikan kau penjala manusia. Caranya kita mengikut dia adalah kita dengarkan apa yang dibilangnya. Kita lakukan apa yang kita dengar dari dia. Kita sudah mengikut dia. Maka kita berubah dari penjala manusia, ikan menjadi penjala manusia. Ya, dari orang yang kalah menjadi orang yang memenangkan jiwa. Ditransformasi hidup kita, saudara. Dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan tanda-tanda, dengan mujizat kuasa Roh Kudus, kita akan membawa orang kepada Kristus, dimenangkan dan memimpin mereka bertumbuh secara rohani. Makanya kita harus ke sana, saudara. Barulah namanya itu berbuah. Haleluya. Hanya Yesus yang kita alami, firman yang kita alami aja kita saksikan sama orang, didukung dengan kesaksian kita, itu udah mempengaruhi banyak jiwa datang pada Kristus. Iya, karena melalui kita lah Kristus dinyatakan, melalui kita lah orang tahu siapa Yesus itu secara real. Makanya kita saksinya. Kehadiran Allah yang adalah roh dinyatakan melalui Yesus yang nampak secara fisik dulu. Sekarang Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat, yang menyelamatkan manusia, menampakkan diri secara fisik melalui kita. Itulah bukti bahwa Yesus dalam aku, firman-Nya dalam aku, dan aku hidup dalam dia. Nah, jadi coba kita renungkan kembali apa yang kita sudah pelajari dalam bulan 8 sampai bulan 9 ini. Semua mengarah ke situ. Jadi apa yang sudah kita alami, kita nikmati. Rasul bilang, apa yang kulihat, kuraba, kurasa, itu yang ku sampaikan kepada kamu. Itu penuh kuasa itu, saudara. Haleluya. Begitu caranya kita, saudaraku. Maka kejar ke sini. Stop kita berargumentasi, berteori-teori. Kalau bisa hanya dengan teori argumentasi, dengan pendidikan teologi yang tinggi-tinggi, bisa memenangkan jiwa, udah bertobat ini semua manusia ini. Ternyata nggak bisa. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus harus pakai kita. Kita harus diubah, kita harus dipimpin, kita harus menerima kebenaran, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dan Tuhan akan memberikan kita pengurapan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga bukan dengan kata-kata aja, tapi ada kuasa dalam kata-kata yang kita lepaskan ketika memberitakan Injil, dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kita. Ada tanda-tanda, ada mujizat, ada kuasa Roh Kudus yang dengan kata-kata semua agama bisa melakukannya. Tapi Yesus berkata, kalau kamu nggak percaya dengan apa yang kukatakan, lihatlah apa yang kuperbuat. Jadi artinya yang dikatakan sama yang diperbuatnya itu sama-sama punya kuasa. Kalaupun orang nggak percaya, itu kan kata-kata. Lihat apa yang kuperbuat. Nah, seperti itulah Kristus mengajar kita. Dan dia melakukannya pada waktu dia hidup. Dan dialah contoh teladan yang sempurna bagi kita dalam menangkan jiwa, memimpin orang. Dan murid-murid sudah mengalaminya. Dan sekarang kita juga dalam zaman kita ini. Haleluya. Oh, luar biasa hadiah. Luar biasa upah kita nanti surga. Karena menurut Tuhan, bagi Tuhan satu jiwa diselamatkan sudah lebih berharga dari seluruh kekayaan di dunia ini. Dan itu paling menggembirakan surga.
Satu orang diselamatkan, maka surga termasuk malaikat bersorak-sorai kegirangan. Dan di kitab Wahyu, orang-orang yang memenangkan jiwa akan dapat mahkota, akan dapat penghargaan. Di muka bumi, Yesus bilang, karena mereka mengikuti Yesus dan beritakan Injil, berapapun yang kamu korbankan, di sini kamu dapat 100 kali lipat, namamu dicatat di surga. Luar biasa itu, saudaraku. Ya pasti ke surga lah orang dibilang orang menangkan jiwa, malah dapat mahkota, dapat hadiah nanti kan. Ya. Tapi kalau kita nggak beritakan Injil, nggak ada kekuatan Allah yang bekerja di dalam diri kita yang menyelamatkan kita. Kalau kita nggak lepaskan Injil sama orang dengan kuasa, ya orang juga nggak ada yang diselamatkan. Maka seperti murid-murid, mereka minta. Ketika Yesus bilang, tunggu. Ya, udah dikasih perintah, beritakan Injil, tapi tunggu. Sampai kamu diperlengkapi dari tempat tinggi, yaitu janji Bapa, itu Roh Kudus. Mereka mengalaminya, mereka pergi. Mereka menyampaikan Injil yang mereka percayai. Mereka ada mukjizat, tanda-tanda, ada kuasa Roh Kudus, disertai dengan tindakan-tindakan mereka luar biasa. Maka ribuan dimenangkan, gereja bertumbuh. Haleluya. Murid-murid di Kisah Rasul kita sudah belajar, mereka tiap hari kumpul di bait suci, bergilir di rumah, tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sementara itu rasul-rasul mengadakan tanda-tanda mujizat di tengah-tengah mereka. Setiap hari bertambah bilangan yang percaya. Karena apa? Injil itu disampaikan, ada kekuatan Allah yang mengubah manusia, mentransformasi Yerusalem, mentransformasi bangsa-bangsa. Nah ini, sekarang kita, bagian kita mulai dari hidup kita, dari keluarga kita, dari pelayanan kita, dari desa kita, dari kota kita, terus sampai kita dipakai saksi Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Nah ini, jadi jangan saudaraku terfokus dengan sekedar kata-kata. Dalam memimpin juga, misalnya gini, contoh aja lah. Kamu tegakkan, kamu mau jemaat ini disiplin. Karena disiplin itu salah satu karakter, salah satu bentuk orang sungguh-sungguh. Kita tegakkan disiplin, nggak boleh terlambat ya, lalu kita pemimpinnya tidak disertai dengan perbuatan, nggak ada kuasanya. Lalu kita mau kerasin dalam hatinya, kau aja terlambat, kau aja nggak konsekuen. Jadi nggak ada kuasanya kan, karena nggak disertai dengan perbuatan kita. Yang disampaikan benar, tapi nggak ada kuasa karena tidak sinkron dengan perbuatan kita. Nah, makanya mulai dari yang kecil-kecil dulu, usah dulu yang gede-gede, yang kecil, nanti naik level, ya kan? Kita harus mengasihi, rupanya kita masih mendendam orang kan. Gak ada kuasa kasih. Jadi kalau kita betul-betul kasih itu kan kehidupan, bukan sekedar kata-kata yang diteorikan dengan bisa kita alami. Kuasa itu bisa kita alami. Kita bisa bilang, aku lepaskan kasih sama kamu, aku lepaskan kuasa alas kamu. Lalu kita sampaikan firman Tuhan. Itu dengan kata-kata, tapi ada kuasa dengan perbuatan juga. Kalau hanya kita bilang-bilangnya ini obat, kayak tukang obat apa itu kan, obat koyok itu kan, ini obat bisa menyembuhkan segala macam penyakit gitu. Dibikin-bikinnya lah kan. Oh, dia orang yakin ya kan, dimakannya sakit perut dia. Gak begitu. Injil itu begitu diterima orang menyelamatkan, ada bukti kan. Haleluya. Kenapa banyak orang Nias Labuan Batu Raya mengenal saya? Rata-rata Nias itu mengenal saya di mana-mana, mulai dari jemaat sampai kepada pendetanya kenal. Karena banyak yang mengalami mukjizat ketika saya layani. Jadi mana-mana. Nah, jadi itu juga adalah kuasa tanda-tanda mukjizat. Hanya mereka soal mereka menerima Yesus, ya itu perlu mereka mengambil keputusan. Kalau mereka mengambil keputusan terima Yesus,
lahir baru mereka, diselamatkan mereka. Itulah yang terjadi di Andalas dulu dan di HSC. Berdiri jemaat kita di sana sangat besar kan. Haleluya. Jadi bukan sekedar iyalah kan Bapak kan sudah MTH belajar, bukan itu penentunya. Kalau bisa hanya dengan kata-kata teori, yang para dokter profesor teologi itu udah menangin banyak jiwa lah itu. Tidak salah dengan pengetahuan itu. Tapi ketika kita memimpin orang kepada Yesus untuk diselamatkan, kepada ketaatan untuk bertumbuh, enggak bisa hanya kata, harus ada kuasa. Itulah makanya pelajaran kita ini kuasa memenangkan dan memimpin. Ada segitu hidup kita dan berita firman yang kita sampaikan. Itu harus firman ada kuasa, kita juga. Pedangnya tajam tapi kita juga seorang pendekar memakai pedang. Oh dahsyat. Iya kan? Dikasih tembak sama orang yang nggak tahu menembak, percuma kan? Nah, jadi coba dikasih sama jago tembak sniper, senjata yang canggih. Waduh. Makin canggih lah. Kalau dikasih tembak sama yang nggak tahu, walaupun canggih, salah tembak orang yang tembaknya. Nah gitu juga. Jadi kitanya dan Injil itu hebat, itu Injil. Makanya saya tahu ketika saya memberitakan Injil, kayak di apa dulu di Tanah Karo kami bikin KKR. Saya lihat ini luar biasa. Saya sampaikan, mereka dengar bagus sekali. Akhirnya saya tantang, hampir semua terima Yesus. Lalu saya doakan hampir semua yang sembuh. Langsung bersaksi di lapangan itu. Waktu itu ada itu, kusimpan masih kurasa apa videonya, nanti diedit lagi. Lalu tiba-tiba pingin sekali pendetanya, Pak Pendeta tolonglah kami secara khusus didoakan supaya diurapi Roh Kudus kami, diurapi dulu kami katanya. Semua langsung dengan rela mereka berdiri, semua pelayannya semua. Saya doakan semua diurapi itu. Nah, kenapa saudaraku? Karena saya tahu firman itu dan kita sudah menyampaikan sesuatu yang membuat orang percaya dan taat kepada Kristus. Jadi bukan hanya kata-kata lucu-lucu segala macam. Maju ke depan, satu itu tak bertobat hanya karena ada kepentingan aja gitu. Enggak. Jadi jangan tarik orang ke diri kita, tapi diri kita dipakai Tuhan menarik orang datang kepada Kristus. Makanya bila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada. Hati-hati. Silap-silap kita bisa tarik orang ke diri kita. Paling sering itu pemimpin pujian melakukan itu, pemain musik. Pengkhotbah juga kalau sudah hebat itu seringkali menarik kepada diri. Karena akan datang pujian kan, si ini tuh hebat, wah, kalau dia memang wah. Lalu kita mulai kan, hati-hati. Ya, semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Semakin kita rendah hati, semakin kita ditinggikan. Tapi semakin kita meninggikan diri, kita akan ditantang, direndahkan, bahkan jatuh. Karena kesombongan awal dari kehancuran. Makanya hati-hati. Ya, kalau dipuji orang ya nggak apa-apa, nggak usah marah, biarin aja. Kan kita nyanyi kan. Kalau kita sombong, makanya hati-hati. Wah, orang kan puji-puji kita. Wah, kalau dia memang kalau dia memimpin pujian, wah, hati-hati kamu. Kalau dia main musik, hati-hati. Kau jangan sampai terima itu menjadi kesombongan. Tapi bersyukurlah Tuhan pakai saya bisa menjadi berkat, itu aja bahasanya kan. Dan Tuhan tahu itu. Makin kita rendahkan hati, semakin ditinggikan. Tapi tinggi hati, hati-hati. Tuhan sudah menentang kita. Kita direndahkan, bisa kita hancur kalau nggak bertobat. Nah, jadi makanya perbuatan kita, karakter kesaksian hidup kita harus dengan dibarengi Injil yang penuh kuasa. Jadi ada orang bilang firman itu lumpuh di tangan orang yang lumpuh, tapi firman itu hebat di tangan orang kuat. Iyalah. Coba orang-orang yang kuat rohaninya, imannya sangat hebat, firman Tuhan itu hebat waktu sampaikannya, sederhana aja sampaikan ya.
Tapi bagi orang yang lumpuh rohaninya, mati imannya, hatinya sudah jauh dari Tuhan, mau dibahas itu secara teologis dengan bahasa Yunani, Ibrani, hanya pengetahuan aja, nggak ada apa-apa, nggak ada kebangkitan, nggak ada kesembuhan, nggak ada itu. Kenapa? Karena Injil itu dilumpuhkan oleh orang-orang yang lumpuh. Tapi Injil itu kuat oleh orang-orang yang memang punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Nah, di situ rahasianya bagaimana kita memiliki kuasa untuk memenangkan jiwa dan memimpin. Kiranya saudara sudah nangkap ini. Jadi Rasul Paulus sudah cukup salah satu contoh. Yesus contoh yang paling sempurna. Dia berani tantang orang. Perbuatan salah mana? Tidak ada yang bilang kau salah, kau bilang begini, lihat kelakuan begini, enggak. Karena dia contoh yang sempurna. Nah, tapi kau menyamakan dirimu sebagai anak Allah, itu aja yang buat orang-orang ingin membunuh dia. Lalu Yesus bilang, kalau kau nggak percaya sama apa yang kau bilang, lihat apa yang kau perbuat. Nah, tetap aja mereka nggak percaya memang kan. Ya itu urusan dia, tapi banyak orang yang percaya pada Yesus. Makanya di mana Yesus orang berkerumun besar-besaran. Haleluya. Nah, jadi mari kita harus mulai ke sini. Ya, beritakan Injil dengan keyakinan yang kokoh, sampaikan dengan kata-kata yang penuh kuasa, sampaikan dengan perbuatan-perbuatan juga, sampaikan juga dengan tanda-tanda kuasa, tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat. Kita sudah belajar kuasa orang percaya itu, ya. Sampaikan juga dengan kuasa Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Udah, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipimpin makin taat bertumbuh kepada Tuhan. Haleluya. Selamat mempraktekannya. Shalom.